Ini adalah website yang bisa kalian buat setelah nonton video kali ini sampai habis. Kita akan ngebahas gimana cara bikin website dengan WordPress dari nol sampai jadi tanpa ngoding sama sekali. Video ini panjang, kalian bisa maju mundur sesuai chapternya, dan daripada kelamaan, ayo kita let's go. Halo semua, perkenalan gue Santos, seorang digital marketer. Sebagai seorang digital marketer, gue punya pengalaman ngebangun sebuah website dari nol dengan WordPress hingga mendapatkan jutaan pengunjung setiap bulannya. Nah, kalau kamu pengen upgrade skill digital kamu secara gratis, kamu bisa subscribe channel ini, karena di sini gue ngebahas berbagai macam hal terkait dengan dunia digital. Sekarang kita lanjut tentang apa itu WordPress. WordPress adalah sebuah content management system. Gampangnya, itu adalah sebuah platform yang ngebantu kita ngebuat dan manage konten-konten dari website kita tanpa coding sama sekali. Salah satu fitur yang paling powerful dari WordPress adalah open source. Artinya, siapapun yang bisa ngoding bisa ngedevelop fiturnya sendiri. Dan itu juga bisa dibagikan ke pengguna lain seperti kita secara gratis. Nah, sekarang kita cek aja dulu fitur-fitur apa aja yang ada di WordPress ya. Ini adalah fitur-fitur ataupun plugin yang bisa kita tambahkan ke website WordPress kita. Ada banyak banget. Selain fitur atau plugin, kita juga bisa nambahin yang namanya template. Template ini sangat membantu proses pembuatan website, terutama buat teman-teman yang baru nyoba WordPress akan jauh lebih terbantu. Ini adalah contoh-contoh dari template yang bisa kita gunakan. Ada yang premium, ada yang gratis. Cuma tentu aja kita akan nyoba di video kali ini dengan menggunakan yang gratis. Nah, sekarang kamu udah ngerti kan kenapa kita menggunakan WordPress untuk membuat website di video kali ini? Karena fiturnya banyak dan banyak template yang sudah disediakan. Jadi proses pembuatan websitenya jadi jauh lebih mudah. Ketika kita ingin membuat sebuah website, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah mempersiapkan domain dan hosting. Buat teman-teman di sini yang baru dengar apa itu domain dan hosting, kita bisa menggunakan analogi. Gue menggunakan gambar ini untuk menjelaskan kira-kira apa itu domain dan hosting. Kalau kita ibaratkan sebagai toko offline, hosting adalah sebuah tempat kita ngebangun website kita. Bisa kita beli ataupun bisa kita sewa gitu. Sedangkan domain adalah alamatnya. Jadi ketahuan di mana sih lokasi website kita atau toko kita. Misalkan di Jalan Kalibata Selatan nomor 8, kayak gitu. Itu adalah contoh di toko offline. Kalau di website, itu misalkan isasantoso.com atau tasyabeauty.com, seperti itu. Di sini kita juga akan ngejelasin gimana proses beli domain dan hosting, sehingga kita bisa bangun website kita. Setelah kita udah punya domain dan hosting, selanjutnya kita harus tahu, kita mau bikin website kayak gimana, gitu ya. Jadi kita perlu nyiapin yang namanya sketsa. Sketsanya nggak usah ribet, teman-teman bisa bikin oret-oretan kayak gini aja ya. Ini contoh sketsa untuk video kali ini, gue bikin di kertas. Setelah kita bikin sketsanya, kita jadi tahu perlu mempersiapkan apa aja secara materi ya. Misalkan gambar, video, tulisan, fitur apa aja yang perlu kita masukin. Daripada kita baru mikir setelah kita buat websitenya. Itu akan jadi lama banget prosesnya. Tahap ketiga adalah mempersiapkan materi tadi yang ingin kita masukkan ke dalam website kita. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan website Tasya Beauty di video kali ini. Gue masukin ke dalam Google Slide supaya teman-teman di sini lebih paham dan familiar gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa akses semua filenya dengan cara isi form yang ada di bawah. Ini materinya untuk aset-asetnya banyak gue dapat dari Figma dan juga Unsplash dan juga Freepik gitu ya. Sekarang kita udah siap nih, kita udah ngerti apa itu domain hosting, udah punya sketsanya, bahkan udah punya materi untuk website kita sendiri. Sekarang kita lanjut ke bikin websitenya. Let's go! Tahap pertama ketika kita ingin bikin website ya, yaitu kita harus menyiapkan domain dan hosting. Di video kali ini gue akan menggunakan layanan yang biasa udah gue sering pakai, yaitu Niaga Hoster. Kenapa sih gue menggunakan Niaga Hoster? Setidaknya ada 3 alasan kenapa gue terus menggunakan layanan Niaga Hoster. Yang pertama, tentu aja karena produknya bagus gitu ya. Kalau produknya jelek, ngapain kita pakai terus? Produknya emang bagus, selama bertahun-tahun nggak pernah ada masalah secara signifikan gitu ya. Yang kedua adalah tim CS-nya yang sangat responsif. Kita bisa chat mereka lewat website ataupun WhatsApp. Itu sama-sama responsif ya. Kalau ada pertanyaan apapun, akan selalu dapat solusinya dari mereka. Dan yang ketiga adalah harganya yang sangat menarik. Kita langsung lihat websitenya lagi ya. Oke teman-teman, jadi kalau kita lihat di websitenya saat ini ada diskon hingga 75% ya teman-teman. Kita scroll ke bawah, kita lihat paket apa aja sih yang ada di sini. Di sini kita lihat paket personal, pilihan terbaiknya, yang penawaran terbaik, kita pilih aja yang personal. Dia yang paling laris. Terus kalau teman-teman scroll ke bawah, ini saat ini lagi ada diskon hingga 75% ya. Jadi untuk yang harga 3,6 juta, saat ini harganya 75% diskonnya atau sekitar 900 ribuan. Tapi untuk kali ini kita pilih yang ini aja untuk 1 tahun video kali ini. Terus ketika kita ingin beli domain, kita masukin aja namanya. Misalkan kita ingin menggunakan tasyabeauty.com. Terus kita cek domainnya tersedia atau enggak. Di sini tersedia, terus ditambahkan ke cart aja.
Nah, di sini dilewatin aja, ini ada kayak pilihan lainnya, kita lewatin aja dulu, klik lanjutkan. Nah, sekarang ke metode pembayaran. Di sini ada banyak banget ya fitur pembayarannya dari transfer, kris, Coinworks Neo, e-wallet, bahkan sampai offline gitu. Nah, di sini yang paling penting, penawaran khusus teman-teman di sini yaitu teman-teman bisa mendapatkan diskon tambahan. Tadi kan 68% akan mendapatkan diskon tambahan 10% kalau teman-teman masukin Santos 10. Nah, kalau teman-teman tambahin Santos 10, teman-teman dari harga yang 460 ribuan tadi jadi 419 ribu, berkurang 40 ribuan lah. Lumayan banget untuk teman-teman di sini yang baru pengen nyoba. Untuk teman-teman yang mau langsung ke pembelian, ke checkout aja, isi daftar gitu ya, masukin email, password, nama lengkap, dan lain-lainnya. Di sini gue akan masukin data, dan gue akan masukin secara cepet aja ya. Nah, ini adalah tampilan ketika teman-teman sudah selesai check out. Di sini ada instruksi pembayaran tergantung tadi teman-teman pilih apa ya metode pembayarannya. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran, kita bisa masuk ke yang namanya member area. Kita klik di sini aja. Ini adalah contoh tampilan ketika teman-teman masih punya tagihan ya. Kita akan ganti akun ke yang sudah melakukan pembayaran. Oke, ini adalah tampilan dari Niaga Hoster website gua. Ketika teman-teman pengen install WordPress-nya, teman-teman masuk nih ke bagian si panel hosting, terus klik kelola layanan. Nah, ini adalah tampilan ketika kita ingin setting hosting kita ya. Terus di scroll ke bawah, teman-teman akan melihat yang namanya install dan kelola WordPress. Karena kita ingin menginstall website baru, kita akan klik install WordPress, terus kita pilih mau domain mana. Di sini gue akan menggunakan subdomain dari website gue sendiri. Jadi yang namanya, kita tetap menggunakan Tasya Beauty ya, jadi tasyabeauty.isasantoso.com. Nah, terus masukkan pada subdirectory, kita kosongin aja, judul websitenya kita bisa tulis ya, produk kecantikan by Tasya. Terserah teman-teman, produk teman-teman apa, tersesuaikan aja. Ini juga bisa masukin sesuai dengan produk teman-teman. Terus ketika udah masukin deskripsi, klik lanjutkan. Terus nama admin, username untuk masuk ke WordPress-nya, kita pakai aja admin. Terus passwordnya tentu saja rahasia. Email admin, masukin aja email kalian. Terus ini matiin auto upgrade-nya. Terus yang ini pilih yang mana? Kita pilih yang ini aja. WordPress Hosting Kit, ini nyalain, ini nggak usah. Terus ini Classic Editor nyalain aja. Terus tema yang mana? Kita pilih aja tema yang paling standar. Nah, ini adalah bagian akhir dari ketika kita ingin install WordPress. Kita klik aja buat website WordPress, kita tunggu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah selesai install WordPress di Niaga Hoster-nya. Kita bisa buka nih website kita sekarang, tadi tasyabeauty.isasantoso.com. Kita coba aja buka website baru. Nah, ini adalah tampilan awal dari tasyabeauty.isasantoso.com. Tampilannya masih sangat standar, karena kita memang memasukkan tema yang standar dan nggak ada kontennya. Sebelum kita ngutak-atik websitenya, ada hal yang paling penting, teman-teman, supaya website teman-teman bisa sukses, yaitu ini tulisan not secure, kita ubah jadi secure dulu, oke? Caranya gimana? Kita balik lagi ke Niaga Hoster. Dari tampilan yang ini, kita pilih ke bawah, scroll, terus kita klik ini, Let's Encrypt SSL. Intinya, kita bikin supaya website kita ini tergolong aman gitu ya, menggunakan yang namanya SSL. Nah, di sini kita pilih domain kita yang perlu dimasukin SSL gitu ya. Nah, ketika udah ketemu, kita klik Issue. Terus kita klik ini, terus di DNS, terus issue. Sekarang kan tampilan gini ya, not secure. Oke, ini adalah tampilan website kita ketika sudah selesai proses SSL-nya tadi. Ini udah ada gembok ya, udah aman. Kalau teman-teman di sini masih belum ada gemboknya, coba tunggu dan juga di-refresh. Nanti dia agak pending beberapa menit. Oke, selanjutnya setelah kita bisa install WordPress ya, dan aman, selanjutnya kita bisa login nih untuk mulai ngulik-ngulik website kita. Kita buka nama website kita /wp-admin. Dan ini adalah tampilan dari login-nya. Kita masukin aja nama akun, username, dan juga password-nya. Oke, ini adalah tampilannya. Terus kalau kalian lihat kiri, ini adalah menu-menunya. Menu-menunya ini memiliki fungsi sesuai dengan fungsinya mereka masing-masing gitu ya. Terus ini nanti di sini bagian kita ngulik-nguliknya gitu. Gue mungkin akan ngejelasin secara singkat aja masing-masing menu. Yang penting, yang pertama adalah post. Post adalah tempat kita di mana mau nulis sebuah blog website, blog, tulisan, dan macam-macam gitu, bisa video dan sejenisnya. Kalau media itu tempat di mana kita masukin gambar, terus juga video yang ingin kita masukkan ke dalam website kita.
Pages ini mirip kayak post, tapi sifatnya halaman. Kalau tadi kan post konten gitu ya, kalau di sini halaman. Di dalam halaman nanti bisa dimasukin beberapa artikel ataupun post kayak gitu. Kalau komen sesuai namanya, di sini tempat kita bisa ngecek komen-komen yang masuk ke dalam website kita. Terus appearance ini lebih ke tampilan website kita. Nah, kita 90% mungkin akan bilang ya, di video kali ini kita akan bahas di bagian appearance-nya. Kita ngulik tampilannya supaya sesuai dengan yang udah kita buat di awal. Kalau plugin ini di mana kita bisa menambahin fitur-fitur ataupun fungsi dari WordPress kita. Di sini kita udah pakai beberapa plugin bawaan tadi pas kita install di Niaga Hostar gitu ya. User ini kalau kita mau nambah admin lain atau penulis ataupun editor jenisnya. Tools ataupun settings ini untuk settingan tambahan lah. Nanti akan kita bahas ya mungkin ketika udah selesai dulu tampilannya kayak gitu ya. Yang lainnya di skip dulu aja. Tahap pertama yang paling penting ketika kita ingin mengejas tampilan kita dari yang super standar jadi tampilannya bagus itu adalah ke bagian appearance. Kita masuk ke bagian appearance. Kalau kita mau ubah, nah, di sini kita pilih yang namanya tema. Pada bagian ini kita akan menggunakan tema yang lebih bagus yang bisa membuat website kita lebih cepat jadinya gitu ya. Kita pilih tema, klik. Terus di sini ada tampilan dari tema yang ada, kita nggak pilih. Kita akan add new. Di video-video sebelumnya kita biasanya menggunakan Astra. Kenapa Astra? Karena dia salah satu yang paling populer dan dia memiliki banyak template yang bisa kita langsung gunakan. Jadi gue klik install aja di sini, kita tunggu installnya sampai selesai. Setelah proses installnya selesai, kita langsung activate aja. Jadi kita menjadikan website template Astra ini menjadi tampilan website kita gitu ya. Nah, kita bisa ngecek juga nih kayak gimana sih sebenarnya template dari tema dari Astra ini. Nah, sebelumnya kan ini nih, tulisannya oke ya, fontnya lebih modern. Tapi ini justru lebih standar. Tapi tenang aja teman-teman, kita akan masuk ke tahapan selanjutnya yaitu menginstall template dari Astra. Kita balik lagi ke bagian tema, terus kita lihat nih bagian menunya. Sekarang ada Astra kan, kita masuk ke dalam yang namanya dashboard. Di sini ada update. Kalau teman-teman ngeliat video gue yang lama, kalian akan sulit menemukan starter template karena sekarang udah sembunyi gitu ya. Sekarang kita perlu masuk ke Astra dashboard dan kita lihat di sini. Ada namanya starter template. Ini kita harus install sekarang. Kita klik. Hai guys, ada update lagi nih saat gue edit. Jadi kalau sebelumnya di sini useful plugin, kita tinggal yang di sini aja. Klik starter template di atas. Nah, kalau udah selesai proses installnya tadi, kalian akan masuk ke bagian sini gitu ya, akan tampilannya. Terus di sini akan ada video penjelasannya, tapi gue langsung aja build your setup. Kita pilih mana, mau block editor, Elementor atau Weaver Builder. Karena kita pakai yang familiar aja, kita pilih Elementor karena yang paling populer dan kita bisa dapat premiumnya nanti. Oke, kita klik Elementor. Di sini adalah tampilan ketika kita ingin memilih template yang ingin kita pakai gitu untuk website kita. Tapi sebagai catatan, karena kita pengen bikin website kecantikan, bukan berarti kita harus pakai yang kecantikan. Karena di sini yang kecantikan itu premium, kita pakai yang gratis aja, tapi bagus. Ini gue udah nemu yang namanya Simply Natural. Kita klik aja Simply Natural, gitu ya. Sebagai catatan, kalau udah lupa, ini adalah website yang akan kita buat gitu ya. Website kecantikan yang udah gue siapin mock-up-nya. Buat kamu yang mau, langsung isi form di bawah aja. Nanti gue kasih aksesnya. Oke, terus pada bagian ini, kita bisa masukin logo. Kita nggak usah masukin logo, nanti aja. Kita bisa ganti nanti setelah udah selesai. Nah, di sini warna. Kita bisa ganti warna nih. Di sini kan warnanya hijau dan merah. Kita pilih aja yang sesuai dengan mock-up kita, yaitu pink. Kita pilih yang ini. Tuh, berubah semua langsung jadi warna agak keping-pingan. Oke, fontnya bisa kita ganti, mau kayak gimana, kita pakai ini aja, Monster Art dan Lato gitu ya. Terus kita klik continue, ini nggak usah kita isi, terus yang ininya okein aja, terus tinggal satu kali klik. Oke, nah kita tunggu aja, tampilan website kita nanti akan berubah dari yang masih kayak gini ya, yang sangat basic. Nanti kita tunggu, gua akan percepat aja biar lebih. Oke, di sini tulisannya udah done dan diselamatin kita sama abangnya yang punya Astra. Dibilang kalau website-nya udah jadi. Nah, kita tinggal klik nih, view your website ya. Ingat tampilan awalnya masih kayak gini. Dan setelah di-refresh, tampilannya akan berubah jadi seperti yang kita udah pilih gitu ya template-nya. Jadi jauh lebih bagus. Nah, kalau ini gue refresh juga hasilnya akan kurang lebih sama. Sekarang kita udah selesai nih, install WordPress dan juga ubah tampilan yang super standar jadi yang udah proper. Tahap selanjutnya adalah kita adjust atau menyesuaikan tampilan websitenya sesuai dengan mockup yang udah kita punya gitu ya. Langsung aja, ayo kita let's go. Oke, ketika kita ingin menyesuaikan tampilan website kita perlu ngedit. Kita akan mengedit dengan Edit with Elementor di sini.
Ini tampilannya kalau udah selesai dibuka. Tapi sebelum kita utak-atik Elementor, kita harus tahu dulu nih struktur pada sebuah halaman supaya ngeditnya jauh lebih gampang, oke? Mungkin untuk menjelaskannya gue akan buka di Google Sheet ini. Gue akan menjelaskan secara sederhana aja gimana sih struktur pada sebuah halaman. Jadi gini ya, kalau kita bikin sebuah halaman, itu kan dalam sebuah halaman gitu ya, namanya page. Nah, di dalam page ini terdapat bagian-bagian. Secara vertikal kita sebut namanya bagiannya itu section. Di section ini beda-beda biasanya kontennya. Kalau di contoh mockup kita yang paling atas namanya hero. Terus kalau di sini kita akan bikin yang namanya section product. Jadi pembagian secara jenis kontennya. Nah, di dalam section ini dibagi lagi teman-teman. Ada yang namanya kolom dan juga row. Ini sangat membantu dan dibutuhkan kita paham nih kalau kita mau ngedit dengan Elementor. Yang namanya kolom itu ngebagi halaman jadi beberapa bagian secara horizontal kayak gini ya. Jadi ada kolom 1, ada kolom 2. Gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah row. Kalau row ini membagi section ataupun kolom secara vertikal lagi gitu ya. Jadi dalam satu section mungkin aja ada beberapa row. Bisa aja ada satu, bisa aja ada beberapa. Jadi nanti kebagi lagi sesuai dengan kebutuhan kita aja. Misalkan satu section ada 2 row, terus di dalam satu kolom terdapat 2 row gitu ya. Ada kotak-kotak lagi, terus di sini mungkin cuma 1 row. Intinya pada sebuah halaman itu terdiri dari struktur gitu yang dibagi secara vertikal ataupun horizontal. Kalau kamu belum kebayang, kita balik langsung aja ke website kita. Gue zoom out dulu supaya lebih gampang. Nah, ini adalah section 1, namanya hero ya. Nah, di dalam section ini terdapat yang namanya kolom 2. Kenapa 2? Karena lihat di sini. Ini ada 1 yang ada tulisannya, di sini kosong. Itu berarti ada 2 kolom. Nah, dalam kolom yang sebelah kiri, ini ada 3 row gitu ya. Yang pertama tulisan ini, kedua tulisan ini, yang ketiga adalah tombol ini. Begitu pula dengan section kedua. Nah, section kedua ini kan kayak value-nya gitu ya. Dia ngebagi jadi 3 baris, 3 kolom. 1, 2, 3. Di dalamnya ada 1 baris. Nah, di section selanjutnya yang ada gambar produk kayak gini, itu terdapat 1 section gitu ya. 1 section ini doang. Terus ada 3 kolom, 1, 2, 3. Dalam kolom ini ada beberapa baris. Gambarnya 1, title, terus di sini ada deskripsi, terus di sini ada tombol. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau kita edit, itu akan kelihatan banget bedanya antara section, kolom, row, elemen, dan sejenisnya. Jadi, kita langsung masuk ke Edit with Elementor. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari Edit with Elementor ya. Nah, di sini, sebelah kiri, ini adalah komponen, fitur, ataupun elemen yang bisa kita masukkan pada halaman kita. Kalau teman-teman lihat di sini, ada yang namanya basic gitu ya. Di sini yang sifatnya lebih dasar gitu, kayak section, heading to judul, gambar, text editor, button, dan sejenisnya. Nah, di sini ada yang namanya Pro. Pro ini harus menggunakan Elementor Pro. Cuma kali ini kita akan bahas yang gratis aja. Nextnya di bawah sini ada lagi General gitu. General ini yang fiturnya lebih nggak basic dibandingkan yang paling atas. Untuk masukin elemen-elemen yang ada di sini ke halaman kita, itu gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal nge-drag and drop alias pilih terus taruh di sini. Dimanapun, misalkan kita contoh aja, ini kita masukin YouTube ya, nah langsung muncul. Nah kemudian supaya editan kita ini muncul gitu ya di website kita, kita tinggal klik update. Tampilan awalnya kan nggak ada video ya, kita buka sekarang. Nah tampilannya sekarang udah ada videonya. Emang berantakan tapi tenang aja, bisa kita langsung hapus aja kok. Nah teman-teman kalau lihat tampilan sebelah sini, sebelah kanan, biar nggak ketutup gue geser, itu ada yang namanya navigator. Nah navigator ini menjelaskan kayak konten ataupun elemen apa aja sih yang ada pada sebuah halaman kita. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada namanya section ya, section itu yang keseluruhan sebelah sini, ini dipisah oleh icon kayak gini ya, ada plus, titik 6, terus sama delete gitu. Di sini section kedua tuh, terus dia akan ngasih tahu nih, oh ini section kedua tuh yang di garis ungu ini, section ketiga yang mana, dia kayak gini gitu, oke? Ada garis ungu yang ngebagi antara section. Nah, di sini kita juga bisa lihat kolom. Kolom mana sih pada halaman ini? Tadi gue bilang kan 2, ternyata ini cuma 1 gitu. Terus kita juga bisa lihat nih di section ini ada kolom berapa? Ternyata ada 3, 1, 2, 3 gitu. Kalau ini dibagi secara horizontal dan dibagi oleh garis abu-abu kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam sebuah kolom kita bisa masukin beberapa elemen ataupun row gitu ya. Ini ada image box gitu ya, jadi ada gambar sama tulisan, terus ada juga button di bawahnya. Nah, itu bagian kolom. Oke,
kurang lebih itu struktur dari sebuah halaman. Nah, dengan adanya navigasi ini, kita nggak perlu pusing-pusing. Ini kontennya yang mana sih, elemennya yang mana sih, kita bisa langsung lihat semuanya di sini. Sekarang kita masuk lagi ke bagian yang namanya menu tadi. Kalau kita pengen ngedit section, kolom, ataupun elemen, itu caranya gampang. Gimana? Kalau section, kita klik yang di sini nih, bintang 6. Kalau kolom, yang abu-abu pojok di sebelah kiri. Kalau untuk elemen, yang di sini, pensil sebelah kanan. Untuk melakukan edit-editan, itu kita bisa lihat sebelah kiri ini, itu ada 3 aspek yang bisa kita utak-atik. Yang pertama adalah tentang layout ataupun kontennya itu sendiri. Misalkan kalau di section kita bisa ngatur nih layoutnya kayak gimana, apakah dalam sebuah box ataupun dilebarin gitu ya. Intinya macam-macam secara layout dari sebuah section, kolom juga kurang lebih sama, layoutnya gimana. Dan yang terakhir adalah kalau kita masukin si masing-masing elemen gitu, itu kita bisa edit kontennya. Nah ini bisa macam-macam. Kalau button tampilannya kayak gini untuk kontennya, kalau icon box tampilannya kayak gini gitu. Beda-beda tergantung jenis elemen yang kita pakai. Sedangkan untuk 2 bagian lainnya yaitu style dan advance itu sama, baik itu section, kolom, dan juga elemen. Nah kalau di style ini itu lebih ke secara visualnya, mau warnanya, ukuran hurufnya, tampilannya, ada efek-efeknya kayak gitu ya. Itu secara visualnya. Untuk bagian terakhir yaitu advance, di sini tuh lebih banyak lagi gitu ya yang bisa kita kulik, mulai dari layoutnya, misal kasih margin ataupun dikasih efek-efek motion, kasih gambar bentuknya gimana, misalkan di rotate nih ya. Nah itu kan aneh gitu ya. Kita bisa macam-macamin di bagian advance ini. Tapi setiap konten ataupun setiap elemen itu punya pengaturan advance yang berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa explore nanti kalau kita pengen ngulik banget nih. Oke, sekarang kita udah ngerti nih kurang lebih kayak apa sih Elementor. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya gitu tentang Elementor. Dari semuanya, semua elemennya kita kulik satu-satu supaya lebih paham gitu ya tentang Elementor. Tapi di video kali ini kita ringkas aja dan kita langsung coba menyesuaikan tampilan website kita yang ini jadi seperti yang ini di Elementor, oke? Hal yang perlu pertama kali kita lakukan yaitu kita masukin dulu nih aset-aset yang udah kita siapkan sebelumnya gitu ya ke dalam website WordPress kita. Caranya gimana? Kita masuk ke dalam dashboard kita. Setelah kita masuk ke dalam dashboard, selanjutnya kita masuk ke dalam yang namanya media ya. Media, library. Terus di sini kita tinggal drag and drop aja foto ataupun aset yang ingin kita masukkan ke dalam WordPress kita. Kita buka asetnya, kalian bisa download ya dengan cara isi form, nanti gue kirimin. Kita drag and drop ke sini. Oke, kita udah selesai semua upload aset yang kita butuhkan. Sekarang kita balik lagi ke sini dan kita refresh aja. Nanti udah langsung loading semua gambar-gambar yang kita butuhkan. Bagian pertama yang kita akan edit adalah bagian paling atas ini. Ini istilahnya hero section gitu, kayak penekanan. Ini website apaan sih sebenarnya gitu ya. Ini yang pertama kali kita lakukan adalah ganti teksnya. Caranya gampang banget teman-teman. Kita udah punya teksnya di sini. Kita tinggal kopas aja, Ctrl C, Command C, terus kita kopas di sini. Nah, teman-teman sebaiknya jangan kopas di bagian sininya, tapi lebih baik di sini. Kenapa? Karena takut kebawa dari styling dari tulisan sebelumnya. Kita Ctrl V di sini. Terus kita buka lagi. Di sini kan ada 2 hal ya. Pertama garis, kedua deskripsi. Berarti di sini nggak ada. Kita bisa buat gimana caranya? Kita pencet yang kotak 9 ini. Terus kita bisa pilih untuk bikin garis, kita pakai yang namanya divider. Oke, kalau kita lihat di sini, ini dividernya sangat tipis. Kalau kita lihat di sini, ini lumayan tebal. Kita bisa ganti ketebalan tulisannya ataupun garisnya di style. Terus kita masukin aja. Misalkan berapa? 5 gitu ya. Nah, udah oke kan? Selanjutnya, ada elemen yang kurang, yaitu tadi deskripsi. Kita bisa masukin yang namanya text editor. Kalau text editor itu sifatnya lebih ke paragraf, bukan headline. Gitu ya. Nah, di sini kita tinggal kopas lagi aja, sama aja. Kopas. Kita kopasnya di sebelah kiri. Nah, sekarang lebih oke. Terus kita kopas lagi tulisan beli sekarangnya. Beli sekarang, kita masuk ke button. Ini tulisannya shop now ya. Nah, di sini kita ganti bagian di teksnya. Beli sekarang. Kita sekarang take out tulisan ini karena kita nggak butuh. Nggak ada di template kita. Oke, untuk secara teks itu udah sama ya, kurang lebih dengan yang di sini. Selanjutnya yang perlu kita edit adalah background-nya itu sendiri. Gimana caranya? Ketika kita ingin mengedit background sebuah section, itu kita harus masuk ke setting section. Lewat mana? Lewat sini, yang ada titik 6. Terus, kalau pengen ganti background, kita bukan di layout, tapi di style. Nah, di style ini kita bisa ganti nih background-nya. Mau kayak gimana? Kita bisa klik choose image,
Tadi kita udah upload ya gambarnya, kita tunggu loading, kita pakai yang ini. Oke, kita select pojok kanan bawah sini. Nah, sekarang tampilannya udah mirip dengan yang di sini. Setelah kita mengganti background-nya, mungkin yang perlu kita lakukan adalah penyesuaian teksnya. Karena di sini kan gede banget ya teman-teman. Di sini kita bisa klik tombol yang ada gambar pensilnya, terus kita ganti tipografi dari heading-nya. Kita ganti misalkan pakai PX, kita buat misalkan 48 gitu ya, masih lebih oke dibandingkan yang sebelumnya. Oke, kita buka lagi referensi kita. Di sini kan teman-teman lihat ya, kalau di sebelah kanannya ini lebih kosong dibandingkan yang kita punya sekarang. Gimana caranya? Caranya adalah kita buka lagi navigator di bawah sini, terus kita klik kolom. Kalau teman-teman lihat di sini, advance-nya itu ada margin 50 di kanan, berarti akan ada ruang kosong di sini. Kita coba lihat ya kalau 0 kayak gimana. Kalau 0 dia akan jadi satu baris gitu. Kita ubah ini berarti 50. Berarti di tengahnya itu akan kosong, kita bisa nambahin nih di sebelah kiri supaya dia kontennya ke kiri dan juga akan padat gitu ya. Jadi di sini kosong dan di sebelah sini kosong kayak gitu. Tampilannya makin mirip kayak yang udah kita buat. Nah, terkait tombolnya menurut gue sih ini udah cukup bagus ya, udah pas. Ini kan bawaan dari template-nya dan menurut gue warnanya udah oke, nggak harus sama dengan template udah kita buat. Cuma kalau kita mau ganti itu juga nggak susah. Caranya kita klik tombolnya, terus di stylenya kita ganti nih warnanya mau kayak apa. Untuk ganti tombolnya kita klik di sini kan ada background type, kita pilih klasik, terus kita ganti aja mau warnanya apa. Bisa nih tuh kayak gitu ya. Cuma menurut gua nggak perlu. Kita udah selesai untuk section 1 yaitu section hero. Setelah selesai section 1, selanjutnya kita akan masuk ke section 2, yaitu tentang pencapaian kita. Pencapaian ini penting untuk ngasih tahu kalau produk kita itu bukan produk kaleng-kaleng. Ini contohnya ya, tentang penjualannya. Kalau kita lihat di sini, ini mirip-mirip sama yang di sini, ya kan, yang udah ada. Tapi kita akan merubahnya secara total, karena ini beda. Ini akan nunjukinnya icon, sedangkan kalau di sini kan kita pengennya tulisan gitu. Itu kita bisa menggunakan elemen yang ada di Elementor yang namanya counter. Nanti kalau kita coba aja, di sini gue drop. Nah, dia akan bergerak sesuai dengan yang kita butuhkan, angkanya berapa, kayak gitu. Untuk edit bagian pencapaian, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus nambah kolom. Kenapa? Karena ini di sini kan kolomnya cuma ada 3, 1, 2, 3, sedangkan yang kita punya itu ada 4, oke? Gimana caranya? Kita buka navigator biar gampang, terus kita close aja, yang nggak relevan. Nah, di sini di kolom kita tinggal add new column aja. Nah, di situ jadi ada 4, oke? Terus, semua yang ada di sini kita hapus aja, karena nggak pakai. Kosongin aja dulu. Kenapa perlu dikosongin aja? Nggak perlu kita buat gitu ya. Nanti ini kita tinggal kopas aja gitu. Selanjutnya kita tinggal ganti aja angkanya sesuai dengan yang udah kita siapin. Berapa sih angkanya? Di sini adalah 10.000. Berarti di sini kita masukin aja. Angkanya di bagian sini ending number 10. Oke. Terus di sini kita bisa nambahin yang namanya suffix. Suffix itu adalah tambahan di belakang angka. Kalau prefix sebelum angka gitu ya. Di sini kan gue tulisnya 10K, berarti 10K. Nah, dia akan nambah kayak gitu penjualannya. Terus deskripsinya, paket terjual, ya udah kita kopas aja. Paket terjual, di sini cool number-nya kita ganti di title sini, paket terjual. Itu gampang banget. Terus, sebelum kita kopas-kopasin ke bagian selanjutnya, kita sesuaikan dulu deh tampilannya. Kalau di sini kan tampilannya agak terlalu besar ya, kita ganti aja bagian title-nya ke style lagi. Terus di tipografi lagi, kita bisa ubah ukurannya berapa. Misalkan 48 udah oke. Nah, di sini udah bagus. Di sini gue lupa kurang plus. Selanjutnya, next-nya gitu ya, pencapaian lainnya kita tinggal koplas. Gimana caranya? Pencet pensil, terus kita duplicate. Dengan duplicate ini kan kita jadi nggak perlu ngelakuin edit tadi ya, tulisannya secara manual. Untuk konten lainnya, prosesnya sama persis, jadi akan gue percepat aja ya. Oke, secara kontennya kita udah ubah nih. Tulisannya udah sesuai dengan yang kita buat. Mungkin layoutnya agak beda ya, karena nggak bisa kalau di sini bawaannya dibuat kayak kiri kanan gitu. Cuma ya oke lah. Selanjutnya, kalau teman-teman lihat di sini, itu kan belakangnya jadi warna pink ya. Nah, kita juga bisa edit nih untuk sectionnya. Gimana caranya? Ya ini, edit section. Terus kita masuk ke style. Di style ini kita bisa ganti background. Kita kasih klasik, terus kita pilih warnanya. Warnanya kita bisa sesuaikan yang kita mau gitu ya. Misalkan kayak gini. Kita udah selesai edit bagian section pencapaian kita. Nah, teman-teman kalau habis ganti warnanya kan ada bagian aneh nih kayak di sini nih. Di sini kita ilangin aja karena di sini tuh kalau kita ganti sininya gitu ya, bagian sininya doang warnanya akan ngerubah semua halaman di sini. Sedangkan kita nggak mau gitu. Jadi kita edit section aja.
bintang 6. Terus kita lihat yang bagian style, terus yang namanya border. Nah, ini border. Di sini kan ada 80 ya. Kita nolin aja. Nah, sekarang nggak jadi aneh lagi kan. Di atasnya yang pink background warna gitu ya, ada gambar. Terus yang kedua adalah pink yang lebih peach. Nah, kita udah selesai nih bikin bagian pencapaian. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian produk. Ayo kita let's go. Di section ketiga, kita itu akan ngebahas tentang produk gitu ya. Di website kali ini kita nggak akan menggunakan sistem e-commerce gitu ya. Jadi bisa check out, terus login, register. Itu untuk teman-teman di sini yang masih pemula, itu mungkin cukup ribet. Jadi kali ini gue lebih sifatnya product page aja gitu, jelasin tentang produknya apa. Nah, di sini gue akan ngasih jelasin produknya itu secara brief aja. Nanti akan ada satu tombol di mana itu akan diarahkan kepada marketplace gitu ya. Kalau mereka emang pengen melakukan pembelian gitu. Jadi sistemnya ini jauh lebih sederhana dibandingkan kalau kita punya sistem e-commerce sendiri. Kita balik ke website kita tadi. Kalau teman-teman lihat di bagian sini, sebenarnya kan udah ada ya gambar-gambar produk. Tapi layoutnya dan jenis stylenya itu beda. Tapi di sini gue akan menggunakan yang udah ada aja, karena memang bagus gitu ya. Kalau kalian gerakin itu ada background shadow-shadownya kan, itu jauh lebih bagus dibandingkan flat kayak gini aja. Jadi kita akan menambah satu kolom baru untuk si satu produk tadi. Oke, kita mulai sekarang. Gimana caranya? Yang pertama kali perlu kita lakukan adalah balik lagi ke navigator supaya gampang. Kita pilih section 3 yaitu ini. Nah, kita klik aja. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada 3 ya, kita duplikat aja. Nah, sehingga jadi ada 4. Udah sesuai dengan produk kita. Selanjutnya kita ke yang mudah dulu, yaitu kopas tulisannya. Kita kopas aja. Kita cukup edit satu aja dulu ya, supaya nanti kita tinggal kopas aja sisanya. Nah, kalau di sini kan dia tiap produk ada tombolnya sendiri. Gue nggak mau kayak gitu. Kita bikin satu tombol aja nanti di bawah. Jadi gue delete aja. Oke, setelah kita edit nih, cara konten tulisannya, kita saatnya ganti gambar. Kalau teman-teman lihat di sini, oh ini pakai gambar, tapi ternyata beda. Ini mungkin yang buat udah advance, dia ngedit tampilan gambarnya itu di kolom. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan layout ya. Klik style. Nah, di sini dia menggunakan gambar. Kita klik aja di sini, choose image, menggunakan produk yang sesuai dengan kita inginkan. Yang tadi ya, Innisfree-an itu. Kita pilih ini, kita select. Nah, tampilannya kayak gini, gitu ya. Jauh lebih bagus dibandingkan kotak aja. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ada space yang gede banget, gitu. Kita ilangin aja supaya nggak terlalu makan tempat. Gimana cara ngilanginnya? Caranya adalah kita masuk ke advance. Ini kan 400 ya padding, berarti dari atas sini sampai sini itu jaraknya kosong gitu ya, ada jarak kosong. Kita turunin aja di 300. Nah, dia gambarnya akan naik. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya ini kan masih ada space kayak gini. Kita hapus dulu aja semua konten-kontennya. Kenapa? Karena di sini akan memengaruhi tuh, space-nya akan gerak-gerak. Jadi kita mendingan hapus dulu, terus kita duplicate. Nah, sekarang jadi jauh lebih rapi kan dibandingkan sebelumnya. Setelah kita udah bikin dasarnya gitu dengan tampilan baru kita mulai kopas deh konten-kontennya. Biar lebih cepat, gue percepat aja ya. Sekarang section produk pada halaman home kita udah selesai. Tapi kalau teman-teman cek lagi di sini, itu ada yang kurang, yaitu judul dan tombol. Pertanyaannya, gimana cara kita nambahin? Nah, sekarang kita kalau cek di sini ke navigator, ini sebenarnya ada problem gitu ya. Kenapa? Karena kita ngebagi sebuah section langsung menjadi 4 kolom. Nah, di sini akan sulit kalau kita pengen bikin satu judul dan juga bottom yang satu kolom sendiri gitu. Yang perlu kita lakukan adalah memindahkan konten-konten yang di sini ke dalam section yang di bawah. Kenapa? Karena di sini kita bisa nambahin nih. Kalau teman-teman lihat kan di sini ada judulnya ya. Nanti kita tinggal tambahin aja, kita pindahin yang ada di atas sini untuk ke sini. Nah, sekarang kita bersihin dulu konten yang di sini gitu ya. Kita ambil headingnya aja. Selanjutnya yang perlu kita tambahkan adalah inner section. Inner section apa sih? Intinya adalah section dalam section. Nah, karena ini bentuknya section, kita bisa ngebagi lagi jadi kolom-kolom gitu. Jadi ada ibaratnya nih, dalam satu section ada section 1 yang kolomnya cuma 1, yaitu feature plans. Terus di sini kita bisa masukin untuk kolom-kolom yang 4 ini gitu. Kita langsung aja coba contohin. Untuk mindahinnya gampang, kita tinggal drag and drop aja dari bagian navigator ini, turunin ke bawah sini. Kita buka dulu inner section-nya, kita naikin di sini. Nah, kayak gitu ya. Terus kita tinggal ulangin aja. Ini kita delete aja section ataupun kolom yang nggak kita pakai. Terus kita masukin lagi yang ini ke inner section. Turunin lagi. Turunin lagi.
Oke, sekarang kurang lebih sama ya tampilannya. Jadi kita punya judul, terus juga produk-produk. Tapi kita tinggal atur aja nih urutannya supaya sama. Terus yang terakhir adalah kita tambahin button. Daripada belang belentong, kita kopas aja dari yang beli sekarang ini. Duplicate. Terus kalau mau rapi, kita langsung turunin via navigator. Kita taruh dulu di heading, terus kita tutup dulu inner section-nya, biar nggak berantakan. Terus kita turunin. Section kita tutup, kita turunin di bawah inner section. Oke. Tombol beli sekarang udah ada, terus kita tinggal ketengahin aja. Tulisannya kita sesuaikan juga, pesan sekarang kalau gitu ya. Kita ganti. Pesan sekarang. Yang terakhir adalah ganti judulnya. Ini kan produk, kita tulis aja produk. Oke, ini bagian produk kita. Sebelum kita lanjut, kita hapus aja ini, karena kan kosong, udah kita pindahin ke bawah gitu ya. Kita udah selesai di section produk. Di section selanjutnya, kita akan ngebahas tentang About Us, atau tentang produk ataupun brand dari Tasya Beauty ini. Jadi kita langsung aja ke section tentang kami, atau About Us. Untuk buat section tentang kami atau About Us, kita masuk lagi ke dalam template kita. BTW ini udah ganti hari, makanya gue ganti baju. Kita akan ngambil dua elemen gitu ya. Yang sebelah kiri adalah gambar, image. Yang sebelah kanan adalah tulisan, dan juga teks secara singkat. Cukup gampang bisa dibilang ya untuk sectionnya. Nah, setelah kita masuk di sini lagi, kita bisa dua opsi ya. Mau ambil yang di atas duplicate atau ganti yang ada di sini. Kalau menurut gue, mendingan kita ambil aja yang di sini. Caranya, kita bersihin dulu kolomnya, kita delete sampai kosong. Nah, di sini udah kosong. Terus di sini, ini kan satu ya, satu kolom, kita tambahin add new column. Terus di bagian sini, kita harus perhatiin. Ini banyak padding gitu-gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat gambarnya tadi, itu kan sebelah kiri tuh full gitu ya. Terus di sebelah kanan juga kontennya sendiri gitu, rapi. Nah, ini kita perlu melakukan yang namanya hapus dulu nih, advance. Ini kita nolin aja dulu semua. Nanti kita bisa edit lagi kok. Oke, terus untuk bagian kanan kirinya, kita bisa hilangin dengan cara kita pencet section lagi. Terus dari content width ini kita buat full width. Artinya, nanti dia akan mengisi cara full gitu ya. Selanjutnya, gimana cara masukin gambar? Kan ada dua opsi ya sebenarnya. Gambar atau pakai background. Kalau di sini lebih bagus kita jadiin background aja gambarnya biar full. Caranya, di kolomnya ini, kita pencet yang abu-abu, kita style untuk tampilannya kan. Terus kita masukin background klasik. Terus kita pilih image. Terus kita pilih gambar ini. Oke. Nah, di sini kan gambarnya kepotong banget ya. Yang perlu kita lakukan adalah teman-teman di sini cari yang namanya spacer. Intinya kita kasih spasi antara kolom ini gitu ya. Di sini kan 50, kita maksimalin aja di 600. Nah, gambarnya kan kayak gini sekarang ya, kayak berulang-ulang. Kita bisa ganti gambarnya supaya nggak berulang-ulang, tapi full itu ke style. Terus kita pilih yang namanya display size jadi cover gitu. Jadi dia akan nge-full. Nah, sekarang udah lumayan mirip dengan yang kita buat ini ya. Selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah bagian yang sebelah kanannya. Di sini kan kita lihat ada heading, ada teks, ada button. Bagian headingnya kita kopas aja yang ada di sini ya, teman-teman. Duplicate, klik kanan duplicate. Terus kita drag ke bawah aja. Terus kita taruh di bagian sini. Oke, kita udah dapat produk unggulan, terus kita dapat teks, kita bisa ambil yang di sini, duplicate, terus kita ambil bawah sambil di scroll, tahan, kita taruh dulu aja nggak apa-apa berantakan, nanti kita bisa rapiin. Terus ini tombolnya kita ambilin yang ada di sini, sekarang kita taruh di bawah. Oke, sekarang kita udah punya teks, heading gitu ya, terus deskripsi sama button. Sekarang kita mulai menyesuaikan kontennya. Cara menyesuaikan kontennya, ya udah kita kopas aja teksnya dulu, baru kita rapiin habis ini ya. Sekarang kita udah selesai untuk kontennya, sekarang saatnya ngerapiin. Nah, untuk ngerapiin, itu kita pencet kolom dulu pertama, terus kita pengen kan supaya kontennya itu ada di tengah-tengah gitu teman-teman. Nggak kayak di sini paling atas. Jadi yang perlu kita lakukan adalah vertical line, maksudnya middle gitu ya. Nah, kalau di middle berarti nanti kontennya akan ada di tengah-tengah pada sebuah kolom gitu, nggak di atas, di bawah, tapi di tengah-tengah. Mungkin agak kepotong ya sama gambar gue di sini.
Oke, selanjutnya kita pengen buat supaya ini kanan kirinya ada spasi lah. Nah, itu apa pakainya? Tentu aja pakai yang namanya padding dan margin. Nah, padding margin ini kita tinggal tambahin aja di bagian margin. Kayak 60 cukup. Ini kan dia keubah semuanya ya. Dan menurut gue sih oke-oke aja. Gitu. Sekarang hal terakhir yang perlu kita sesuaikan adalah ini ya. Rata kiri gitu yang udah kita buat. Caranya gampang. Kita pencet si title-nya. Klik left. Terus tombolnya juga klik left. Oke, kita udah punya bagian tentang Tasya Beauty atau About Us gitu ya. Setelah selesai untuk bagian tentang, kita akan masuk ke section selanjutnya. Apa itu? Kalau kita lihat di template-nya atau mockup-nya, kita akan masuk ke bagian yang namanya testimoni. Oke, jadi ayo kita let's go. Kalau di testimoni ini, teman-teman lihat ya, di sini ada beberapa konten gitu, dan ini sebenarnya slide. Gue plannya adalah slide, dan ada judul di atas. Terus gimana cara buatnya? Nah, kita buka dulu website kita. Kalau teman-teman lihat di sini kan, testimonialnya udah pas nih, sama-sama testimoni. Tapi, di sini slide-nya itu, tampilannya bisa dibilang lebih makan tempat gitu. Gue pengen ada satu slide, jadi kalau orang pengen lihat lebih, tinggal di scroll-scroll aja gitu tombolnya. Itu ada, jadi tenang aja. Sekarang, yang di sini kita hapus aja seluruh sectionnya, karena kita nggak pakai layout kayak gini, mending kita ambil dari yang atas ini. Kenapa? Karena ya lebih gampang aja nanti edit-editnya. Kita duplikat aja, satu sectionnya kita edit, kita duplikat, terus kita turunin bawah. Nah, oke. Terus dari produk unggulan kita akan ganti jadi testimoni. Oke. Nah, karena kita pengen bikin testimoni, kita hapus aja nih satu inner sectionnya. Kalau kita buka si navigator lagi, ya. Kita pencet di sini nanti ketahuan. Kita lagi di inner section, kita karena nggak pakai, kita delete aja. Terus selanjutnya, ketika kita ingin masukin testimoni, itu kita bisa menggunakan bawaan. Tapi, kan kalau kita pengen buat itu adalah carousel ya, jadi diklik-klik. Nah, si Elementor ini secara bawaan dia itu ngebatasin. Nah, kalau teman-teman lihat di sini testimoni carousel itu sifatnya premium, jadi kita harus upgrade. Tapi tenang aja, di sini kita bisa nambahin plugin yang menambah fitur dari Elementor secara gratis dan sesuai dengan kebutuhan kita yaitu testimoni carousel. Sekaligus, gue akan memperlihatkan gimana sih caranya untuk nambahin plugin supaya website kita fiturnya jadi jauh lebih banyak. Kita langsung masuk aja ke dashboard kita. Ini kalau di dashboard, terus teman-teman klik plugin di sini ya. Terus add new. Kita bisa nambah plugin dari library yang dimiliki oleh WordPress. Nah, karena kita pengen nambahin plugin-nya itu ada plugin Elementor, kita search saja di sini Elementor. Oke. Di sini Elementor, di sini ada banyak pilihannya nanti. Nah, di sini kalau kita search saja Elementor ada 1000 item gitu ya, 1000 plugin fitur tambahan yang bisa memperkaya fitur dari Elementor. Nah, ini sekali lagi ingetin salah satu yang bikin WordPress tuh dipakai oleh begitu banyak orang. Oke. Nah, di sini ada banyak, tapi setelah gue coba beberapa kali, yang kita butuhkan supaya bisa bikin carousel slider, kita pilih yang ini. Royal Elementor Add-on and Templates. Kita install dan nanti kita aktifasi, setelah itu kita lanjut ke halaman edit tadi. Oke, udah selesai installnya, kita activate. Nah, kalau kita udah klik activate, kita bisa nih refresh di sini, supaya kelihatan perubahannya. Nah, sini kita search aja testimoni ya. Nah, kalau tadi kan itu premium, sekarang kita bisa dapat secara gratis. Kita klik aja di sini, testimonial carouselnya, kita taruh di sini. Oke? Nah, ini adalah contoh dari testimonial carousel versi si Royal Add-ons. Sesuai dengan yang kita inginkan, tapi mungkin kita perlu tetap melakukan penyesuaian. Pertama-tama kita masukin dulu konten-kontennya. Kalau di sini kan dia tulisannya awesome, thanks, bla 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 gitu ya. Di sini kita juga punya. Terus kita ambil aja, kopas dulu salah satu contohnya. Di sini awesome theme, kita ganti title-nya apa. Kita kopas dulu. Terus nilainya kita bisa kasih nilai 4,7 sesuai dengan yang bagian atas tadi. Terus ini kontennya, kita ambil aja. Kopasnya di sini ya, jangan di sini nanti berantakan. Nah, kalau date-nya ini kita kosongin aja. Terus kita bisa masukin gambar muka orangnya. Nih, author mukanya. Kita pakai mbak-mbak yang baju merah ini. Nah, tampilannya kan udah berubah lagi ya. Oke, nah tapi mbak-mbaknya ini fotonya agak kurang pas gitu ya. Dia nggak kotak. Caranya gimana? Kalau kita mau kotakin, kita turun aja. Terus pindah ke setting. Terus di image size-nya ini kan full ya. Kita buat aja yang tahu yang sini.
Nah, ini kan dia udah mengkotak. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan? Kita pengen supaya kontennya itu cuma satu gitu ya dalam satu slide. Cara gimana? Caranya di sini, columns. Di bagian setting, columns kita pilih one. Jadi, hanya ditampilkan satu konten per slide gitu ya. Terus next-nya, menurut gue kayak kurang pas nih rating, kita hilangin aja ratingnya. Jadi, bisa dimatiin juga biar lebih sesuai dengan template kita. Sama yang terakhir tentu aja namanya. Namanya nggak mungkin Jondo dong. Kita ubah aja tadi di sini di items, klik lagi, kita ganti nama misalkan Wahyuni. Jobnya apa? Misalkan karyawan swasta. Oke, kita udah punya yang namanya testimoni untuk satu orang. Untuk sisanya, prosesnya sama persis ya teman-teman. Jadi gue nggak akan detailin, mungkin gue akan percepat aja prosesnya supaya teman-teman juga bisa lihat secara singkat kayak gimana sih prosesnya, oke? Oke, sekarang tampilannya udah ganti semua ya, kontennya udah beda, terus juga namanya udah ganti, fotonya udah ganti. Untuk testimoni secara konten kita udah selesai, walaupun secara kontennya udah oke, tapi secara penampilannya kita masih ya kurang srek lah. Kita bisa edit kok, tenang aja. Gimana caranya? Kita masuk ke konten tadi, terus kita masuk ke style kayak biasa. Nah, tergantung nih kita mau ubah apa. Mungkin yang pertama perlu kita ubah adalah di headingnya ini, biar lebih kontras. Caranya gimana? Kita bisa ke bagian konten, terus kita di bagian title, di tipografinya kita bisa gedein ukurannya, misalkan jadi 18, terus kita kasih bold, width-nya jadi bold gitu ya teman-teman. Nah, di sini kan lebih kelihatan gitu ya bedanya antara heading dan juga kontennya. Oke, yang kedua mungkin adalah gambarnya. Gambarnya di sini terlalu kecil. Kita bisa ganti di bagian di metanya. Nah, di sini kan ada tulisan image ya. Kita bisa ganti misalkan jadi 120 supaya lebih besar. Terus kita pengen buat supaya dia lebih bagus lingkaran gitu ya. Kita ganti aja jadi 200. Nah, dia akan berubah jadi lingkaran. Kayak gini gitu ya. Semuanya akan berubah. Jadi kita cuma edit satu doang akan berubah yang lainnya gitu. Dan yang terakhir mungkin kita ngerapiin teksnya ya. Ini kan teksnya masih agak ada yang terlalu satu kata gitu terlalu sendiri, kita bisa dengan mudah tinggal di enter aja gitu bagian konten yang pengen kita ubah. Bagian yang ini, terus misalkan jerawat, dari jerawat kita enter biar 2 baris gitu. Nah, lebih rapi. Yang ini juga, terus yang terakhir juga sekalian untuk yang paling atas biar lebih rapi lagi. Oke, ini jadi jauh lebih rapi ya teman-teman untuk bagian testimoninya. Mungkin hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah hapus tombolnya. Karena kayak ngapain ada pesan sekarang pada setiap section gitu ya. Oke, kita udah selesai punya section testimoni. Di sini agak beda dengan tampilannya tapi nggak apa-apa. Next, kita akan masuk ke bagian blog. Jadi, ayo kita let's go. Kita balik lagi ke template yang kita punya. Nah, ini tampilannya. Jadi intinya kita akan bikin sebuah section khusus untuk tulisan-tulisan artikel kita. Kalau teman-teman lihat berbagai macam jenis website gitu ya, apalagi yang kecantikan, pasti akan ada artikel-artikel yang sifatnya itu tips dan trik. Kenapa sih sebuah website itu perlu bikin artikel? Jawaban gampangnya adalah agar mudah ditemukan oleh Google. Jadi misalkan gue adalah seseorang yang kulitnya kering, terus gue cari kata kunci cara mengatasi kulit kering. Dengan kita membuat artikel, itu ada peluang website kita itu akan ditemukan di Google. Misalkan di Tasya Beauty, oh dia paling atas. Artikelnya 5 cara untuk menghilangkan kulit yang kering gitu misalkan. Nanti ketika orang datang ke website kita, baca artikelnya dan mereka akan mempelajari tentang produk kita. Kurang lebih akan seperti itu fungsinya. Jadi sebelum kita masuk ke bikin section untuk artikel atau blog, sebaiknya kita belajar dulu gimana sih cara bikin artikel di WordPress. Untuk bikin sebuah artikel di WordPress, kita masuk ke dalam dashboard kita lagi. Terus kita ke bagian post. Nah, di post ini ada all post, add post, dan kategori. Kita pilih dulu aja yang add new. Intinya kita akan bikin contoh artikel baru. Dan tenang aja, kita nggak akan lama-lama bikin kontennya karena kita yang penting adalah contohnya aja. Nah, di sini ada banyak banget nih settingan-settingan. Tapi kita nggak fokus di situ sekarang. Kita fokusnya adalah ya udah kita bikin konten yang bisa kita masukkan ke halaman homepage kita. Oke, ini kan kita udah ada kontennya sebenarnya. Udah ada title. Kita masukin aja gitu ya title-nya, terus juga ini ringkasannya gitu ya. Kita masukin di sini, oke. Terus gimana caranya untuk nambahin gambar? Ini kan tadi ada gambar ya, roller-roller gitu. Kita pilih aja di bagian post, terus kita
cek nih featured image. Mungkin ketutup ya gambar gue. Nah, ini featured image. Kita klik featured image, kita pilih yang ada di sini. Nah, kita klik di sini. Set featured image. Sebelum kita publish, sebenarnya kita masukin kategori dulu aja biar gampang nanti. Kita bikin kategori baru. New kategori kita tulis aja namanya beauty. Oke. Setelah kita punya kategori baru, kita publish. Oke. Nah, kalau teman-teman mau cek, kita bisa klik kanan, view post. Nah, kita cek. Nah, untuk kontennya cuma kayak gini. Tapi tenang aja, karena kita memang fokusnya bukan di bagian post. Tapi at least kita udah bisa ngerti gimana cara ngepost. Kita bisa ngeliat konten kita apa aja gitu ya. Nanti masuknya ke dashboard, terus ke post. Nah, di sini ada konten-konten ataupun artikel-artikel yang kita udah punya. Oke, sementara kita bikin satu post dulu aja, karena kan fokus kita adalah bikin homepage gitu ya. Kita balik ke homepage lagi, terus bagian sini, ketika kita ingin bikin artikel gitu ya, atau tips kecantikan, kita klik kanan dulu aja untuk duplikat section si testimoni. Caranya kurang lebih sama, kita hapus, kita ke navigator lagi, kita pilih ini, yang sini, kita hapus aja bagian yang namanya testimonial carouselnya. Oke, terus yang untuk masukin artikelnya kita tulis aja di sini blog gitu ya. Nah, kita pilih ada yang mau yang mana? Kita pilih ini aja, post bla 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 grid. Nah, di sini kita ganti dulu aja deh tips kecantikan. Oke. Nah, di sininya kita tinggal masukin nih tadi kategorinya apa. Kita kan tadi udah kasih nama ya. Kita bisa masukin nih nanti beauty. Jadi setiap ada konten yang kategori beauty akan auto update di bagian sini. Kita tunggu loadingnya, kita klik kategorisnya. Ini loadingnya emang agak lama ya, tapi teman-teman tunggu aja. Kita klik bagian kategoris beauty. Nanti di sini akan muncul artikel kita yang tadi. Nah, ini kan akan muncul tampilannya. Oke, sekarang kita selanjutnya adalah nambahin artikelnya supaya sesuai dengan template kita, yaitu ada 4 artikel. Tapi karena prosesnya sama semua, jadi akan gue percepat aja ya. Oke, sekarang gue udah nge-publish ya, ada 4 konten sesuai dengan yang template kita. Sekarang kita tinggal update di sini. Setelah update halaman edit dan homepage kita refresh lagi aja. Oke, ini setelah kita refresh, kita lihat apakah, nah di sini kan tampilannya udah berubah ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ini berantakan banget, nggak sesuai dengan yang kita buat. Kita perlu melakukan penyesuaiannya. Nah, yang bisa kita lakukan di sini adalah, pertama, ubah supaya gambarnya tuh ukurannya sama semua. Gimana caranya? Kita masuk aja ke bagian si konten ini ya, si edit post grid slider carousel, terus kita klik layout. Nah, di image size-nya ini ada banyak pilihan. Kita pilih yang kali 300 aja. Jadi semua gambarnya itu akan menge-square atau mengkotak. Kita nggak bisa lakuin di versi gratis, yaitu kita kan awalnya pengen bikin kolomnya itu jadi 4 ya, kayak di sini. Tapi karena kita menggunakan versi gratis oleh si Royal Add-on-nya, ini hanya dibatasi sampai 3. Jadi kalau kita pengen nambahin jadi 4 kolom gitu ya dalam satu halaman, itu kita harus upgrade gitu. Sedangkan kita nggak perlu gitu. Dan menurut gue, ya udah kita pakai 3 aja. Kolom itu juga lumayan bagus. Nah, ini adalah contoh ketika kita udah menyesuaikan gambarnya, ukurannya ya. Dari yang tadi beda-beda, sekarang jadi sama. Walaupun lebih pecah. Tapi nggak apa-apa. Kita coba cek lagi di sini, tampilannya kurang lebih sama, tapi di sini 4, di sini 3 gitu ya, kebalik. Kalau kita mau buat lebih rapi, kita batasin aja cuma 3 ya. Kita balik lagi ke query, terus item per page-nya kita kasih 3. Oke. Nanti kita tunggu selesai loading sampai muncul cuma 3 doang ya. Sebagai catatan, dia di sini emang loadingnya agak lama ya kalau pas ngedit pakai si Royal ini. Nah, sekarang kita udah punya ya, teman-teman. Di sini 3 konten. Oke, paling yang perlu kita lakukan adalah, nah, kalau di sini kan teman-teman dilihat di sini ada heading, ada tanggal dan lain-lain. Kita pengen ubah urutannya, kita bisa. Caranya adalah kita masuk ke yang elements ini. Nah, kita urutin aja nih di elements tadi, kita urutin. Kalau
title itu di bawahnya langsung excerpt atau si tulisan pendek ringkasannya gitu. Ini lebih mirip dengan apa yang udah kita buat sebelumnya. Kita untuk tips kecantikan kayak gini dulu aja karena memang dia agak lebih ribet dibandingkan yang lainnya karena dia dinamis, gak statis kayak yang lain. Oke, kita udah selesai dapat bagian blog gitu ya teman-teman atau artikel. Jadi kalau teman-teman bikin artikel baru, dia akan ke-update nih. Nanti yang sebelah paling kiri itu adalah konten yang paling baru. Dan selanjutnya kita akan membahas ke section terakhir pada halaman home ini, yaitu section kontak. Kita langsung buka aja ke mockup kita. Jadi, ayo kita let's go. Nah, pada bagian sini itu kita akan masukin halaman, ya kan? Pada section terakhir pada halaman home ini kita akan masukin kontak di mana terdiri dari dua bagian utama yaitu sosial media dan kontak-kontak kita dan sebelah kanan adalah map kita gitu. Ini penting untuk supaya orang bisa menghubungi kita dan juga bisa tahu kira-kira lokasi kita di mana. Misalkan kalau kita punya store offline. Kita lanjut aja buka WordPress kita. Di sini kan ada nih kayak gini, kayak go to shop bla bla bla. Kita hapus aja. Kita bisa menggunakan section yang sebelumnya udah ke-split jadi dua, yaitu ini. Jadi, gimana caranya? Caranya adalah duplicate. Dia ada di bawah, terus kita turunin aja di bintang 6-nya itu. Turunin. Nah, kita lihat lagi di mockup, sebelah kanan adalah map, sebelah kiri adalah kontak. Ini kita bisa balikin, terserah kita sih, mau map di sebelah kiri atau kontak sebelah kanan. Mungkin kita balikin supaya lebih gampang buatnya. Jadi di sini nanti kontak. Nah, di sini kita tinggal ganti aja judulnya. Sebelumnya dari tentang jadi kontak gitu ya, biar lebih gampang. Oke, selanjutnya bagian teksnya ini kita hapus aja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan di sini ada icon-icon gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa nih menggunakan icon yang ada dari WordPress. Kita pakai yang namanya icon box. Nah, di icon box ini nanti akan muncul icon yang kita butuhkan. Ini kan star ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, ini ada misalkan pertama Instagram. Jadi kita klik di sini, kita search aja Instagram. Nah, di sini ada logo Instagram. Daripada kita harus masukin gambarnya satu-satu dan nggak standar, mending kita buat kayak gini aja. Terus lokasinya ini kan di atas ya, kurang bagus. Kita taruh aja di sebelah kiri. Kalau di sini kan tampilannya udah kayak gini, kita tinggal ganti aja teksnya, Tasya Beauty. Terus di description-nya kita ganti aja, hilangin. Nah, kalau ini terlalu gede menurut teman-teman, ganti aja title HTML tag-nya ukurannya ya, dari H3 jadi H5 mungkin. Terus kalau dia terlalu ngatung gitu ya di atas sendiri, kita turunin aja di bagian style. Kita bisa ubah di bagian konten sini. Terus kita turunin aja di bottom. Dia agak ke bawah walaupun nggak benar-benar di tengah ya. Nah, untuk Instagram kita udah dapat, kita duplicate aja untuk TikTok karena kontennya sama persis, tinggal ganti aja ikonnya. Itu. Oke, kita udah dapat TikTok. Oke, sekarang kita udah selesai bagian kontak sebelah kanannya ya, untuk nomornya. Teman-teman di sini juga nanti bisa adjust atau setting ini linknya kemana. Jadi ketika ada orang ngeklik langsung kebuka ke Instagram. Cuma karena ini kan nggak benar ada akunnya di Instagram, jadi ya udah kita nggak usah setting. Kita bagian kontak udah selesai, selanjutnya kita akan masukin maps. Tapi ingat, tadi kan di sebelah kanan ini atau sebelah kiri ini itu adalah sebuah background. Kita ganti dulu backgroundnya, jadi kita masuk ke yang sini, style, kita hapus aja, biar kosong dulu. Kemudian kita hapus dulu nih. Tadi kan kita pakai yang namanya spacer ya. Spacernya kita hapus dulu aja. Oke. Ketika kita ingin masukin maps, kita bisa masukin maps. Maps, search aja map. Google Map. Ini ada yang gratisan atau dari Royal. Kita coba pakai yang ini dulu. Nah, di sini akan muncul gitu ya titiknya. Kita ganti dulu aja head-nya supaya sesuai di 600. Standarnya itu di 600 teman-teman. Terus location-nya kita ganti aja mau di mana. Misalkan kita search aja Tasya Beauty. Mungkin ada di Google Maps. Nah, ternyata di Google Maps ada beneran nih teman-teman. Itu di daerah Cibodas, Jawa Barat gitu ya. Nah, ini udah oke. Dan sekarang kita udah selesai untuk bagian kontak. Jadi kalau ada orang-orang yang pengen mengontak kita, itu bisa datang ke toko atau menghubungi berbagai macam platform, mulai dari Instagram sampai WhatsApp. Dan jangan lupa hapus bagian ini, karena kita nggak butuh. Dia akan ke bawah lagi. Oke teman-teman, sekarang kita udah selesai semua section-sectionnya. Kita ubah dari yang awalnya kosongan gitu ya, menjadi tampilan yang sesuai dengan
mockup yang udah kita siapin untuk halaman home. Nah, buat teman-teman, yang terakhir kali perlu lakukan adalah di-update. Ini udah gue update. Kita buka ya sekarang website tasyabeauty.isansantoso.com. Sekarang tampilannya kayak gimana. Oke, sekarang kalau teman-teman buka, dan kalau teman-teman di sini nonton, teman-teman bisa langsung cek tasyabeauty.isansantoso.com. Tampilannya akan seperti ini gitu. Ini sesuai dengan yang barusan kita kerjain ya. Dari awal untuk halaman home-nya. Ada bagian hero, produk, pencapaian, terus ada tentang, dan juga testimoni, dan tips kecantikan, bahkan sampai kontak-kontaknya gitu. Oke, teman-teman di sini mungkin lihat ya, kalau di mockup yang teman-teman dapetin, itu ada bagian halaman lainnya gitu ya. Kan kita baru ngomongin satu halaman aja gitu ya, itu aja udah panjang banget. Nah, ada halaman selanjutnya yaitu tentang gitu. Jadi teman-teman nanti ketika bikin halaman ini, bikin section ini, nanti akan menuju ke halaman tersebut. Ke halaman tentang, yang isinya visi misi, terus ada nilai-nilai dan juga timnya. Selain itu ada yang namanya blog. Jadi kalau blog itu lebih ke tulisan yang lebih banyak. Kalau tadi kita cuma 3, kita masukin ke berbagai macam kategori gitu ya. Misalkan ada kategori konten terbaru, terus bebas jerawat, jadi spesifik ngomongin jerawat, terus juga kulit cerah. Di halaman terakhir itu adalah pesan. Jadi tujuan akhirnya dari produk ini adalah supaya orang datang ke marketplace milik kita, entah itu Tokopedia, Shopee, Lazada, atau TikTok. Karena sekali lagi, website produk kita ini adalah website yang sederhana, di mana tidak ada sistem e-commerce-nya. Karena ketika kita ngomongin sistem e-commerce, itu adalah video yang berbeda sama sekali, karena jauh lebih kompleks dibandingkan seperti ini. Mungkin gue nggak akan ngebahas untuk halaman 2 dan 3, karena itu kurang lebih sama ya, prosesnya akan kurang lebih sama, dimana kita tinggal nambah-nambahin aja aset-asetnya. Mungkin yang gue bahas ini tentang gimana caranya supaya website kita itu bisa kalau dipencet akan masuk ke marketplace lain. Oke teman-teman, balik lagi, udah beda hari lagi, dan kita akan lanjut bikin halaman baru. Nah, untuk bikin halaman baru, caranya gampang, kita ke bagian new. Jadi kalau bagian new ini, intinya kita akan ngebuat sesuatu yang baru. Bisa post, media, page, dan lain-lain. Kita akan pilih page. Nah, ketika masuk sini, kita pilih edit with Elementor, karena kita akan ngeditnya pakai Elementor. Oke, kita udah dapat halaman baru, masih kosong. Terus kita buka juga mockup kita. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada beberapa elemen ya. Yang pertama adalah judul, terus ada icon-icon marketplace-nya, terus ada nama, ini optional sih, karena kan sebenarnya logonya mungkin orang udah paham ya. Terus yang terakhir adalah button supaya orang bisa masuk ke marketplace kita. Nah, kita balik ke sini. Teman-teman, yang pertama teman-teman lakukan adalah intersection. Kenapa? Karena kita pengen bikin multiple ya. Jadi ada title, habis itu di bawahnya ada 4 kolom. Kalau kita nggak pakai intersection, itu akan susah. Ini nanti gue jelasin ya. Jadi kita udah punya intersection pertama, kita taruh heading dulu, ambil dulu heading, taruh yang paling atas. Nah, oke, kita udah dapat headingnya. Terus kita bikin salah satu dulu aja di sini, yaitu yang pertama Tokopedia. Kita bikin gambarnya, terus juga kita akan masukin button. Untuk ini gue simple aja, kita ambil image, ya kan? Terus kita ambil button. Gitu. Nah, image-nya itu nanti kita tinggal masukin logonya yang udah kita siapkan sebelumnya. Oke, Tokopedia-nya udah ada, kita klik aja. Selanjutnya kita udah dapat ini gambar, ganti klik here-nya atau tombolnya. Kita ganti teks, misalkan pesan sekarang ya. Linknya, nah supaya teman-teman bisa didatangin marketplace-nya, teman-teman tinggal masukin link dari Tokopedia teman-teman ya. Misalkan gue contohnya adalah Skintific, walaupun namanya Tasya Beauty ya, kita contoh aja ya. Kita anggap aja produk kita yang ini, jadi kita ya kopas aja. Terus di bagian link kita ganti. Oke, terus kita tengahin supaya dia tengah. Oke, sekarang kita udah punya bagian ini, tinggal edit duplicate gitu ya kolomnya supaya bisa masukin 4-4-nya. Dan di sini gue akan percepat aja. Nah, sekarang kita udah masukin semua gambar marketplace-nya. Tapi kalau teman-teman di sini lihat kan berantakan ya, nggak sesuai gitu, nggak sejajar. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membaginya secara rata. Gimana caranya? Itu kita bisa lakukan di bagian kolom. Ini kan tulisannya default ya. Kita klik space between. Jadi space between itu akan membagi gambar dan button secara sama gitu ya. Jadi image mentok atas, button mentok bawah. Dan ini akan membuat tampilannya jadi lebih rapi. Sebenarnya kelihatannya di Tokopedia dan TikTok ya. Tuh. Oke.
Kita juga bisa gedein untuk gambar TikToknya dari full, kita ubah jadi misalkan 300 ini. Nah, gambarnya jadi lebih besar. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengganti headline-nya tentu aja. Dari sini kan berita Tasya Beauty bla bla bla. Kita ganti di sini lebih baik biar lebih rapi. Dan yang terakhir adalah kita adjust ukurannya supaya nggak terlalu gede. Ini kan gede banget ya. Untuk mengadjust atau menyesuaikan tampilannya, yang perlu kita edit adalah di bagian image-nya aja. Kita klik bagian image, terus kita kasih margin aja. Misalkan dari sekarang 0 jadi 40, supaya gambar lebih kecil gitu ya. Jadi ada space kosong, sehingga gambarnya itu akan kegencet. Sekarang tampilannya udah jadi jauh lebih rapi. Mungkin yang terakhir perlu kita lakukan adalah kita kasih spacer di judulnya karena ini terlalu besar. Dan 50 sepertinya oke. Sekarang kita udah punya satu halaman baru yaitu halaman cek sekarang ya. Terus terakhir yang perlu kita lakukan adalah publish. Kita klik publish. Sekarang halamannya udah selesai, terus kita klik have a look atau lihat gambarnya kayak apa sih jadinya. Oke, ini tampilannya ya teman-teman. Udah bisa berfungsi nih. Ya. Tadi kan ini contohnya Tokopedia ya. Kita buka, klik, dan langsung masuk ke Tokopedia-nya si Skintific alias Tasya Beauty, oke? Sekarang kita udah bisa bikin halaman dari nol, walaupun fungsinya sangat sederhana dibandingkan yang home, tapi teman-teman dapatlah gambaran gimana cara bikin halaman baru ya. Oke, sekarang kita udah selesai dari segi tampilan, tapi ada hal penting yang belum kita lakukan yaitu mengganti nama dan juga link. Kalau teman-teman lihat di sini namanya masih Elementor 1915. Dan Elementor 1915 ini tuh nggak ada konteks, dan linknya juga susah gitu, mas Elementor 1915. Jadi kita harus ganti dulu namanya dan linknya, caranya di sini, terus kita exit page, karena itu bisa diedit bukan di Elementor. Nah teman-teman, kita balik ke halaman dasar dari edit page bawaan dari WordPress, bukan di Elementor. Di sini kita bisa ganti nama dan link, caranya di sini, Elementor 1915 kan, kita ganti aja jadi pesan produk, gitu ya. Terus linknya kita ganti jadi pesan aja. Oke, setelah kita udah edit, terus kita klik update. Nah, kita udah bisa ngecek di bagian sini, view page, kita buka. Nah, sekarang URL-nya udah pesan, gitu ya. Oke, sekarang kita udah punya halamannya dan URL-nya udah benar. Terus pertanyaannya, gimana caranya supaya halaman ini bisa diakses di sini? Kalau teman-teman lihat di atas, ini namanya home, dan untuk mengedit home itu, kita tidak menggunakan Elementor ya, tapi menggunakan tema Astra itu sendiri gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya, nggak tahu ya bertanya-tanya atau enggak, cuma di sebelah kanan ini, kok ada keranjang-keranjang? Nah, sebenarnya ketika kita install menggunakan Astra dan template bawaannya gitu, si template tanaman itu udah ada sistem e-commerce-nya, tapi kita nggak gunakan untuk saat ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke bagian edit menu, kita akan masuk dulu ke halaman yang tadi kita skip ya. Jadi gue udah buat halamannya. Yang pertama adalah tentang kami. Jadi ini tampilannya mirip-mirip dengan yang udah kita tentukan ya. Ini kontennya udah sama dengan yang ini gitu ya. Udah gue masukin, dan juga yang kedua ada blog. Oke, kita nanti akan memasukkan home, about atau tentang kami, dan juga blog, dan yang terakhir adalah pesan produk ke dalam menu ini. Oke teman-teman, kita balik ke dalam dashboard kita. Terus kemudian ketika kita ingin masuk ke menu, lewat mana? Jawabannya adalah ke appearance, dan kita pilih yang judulnya menu. Oke? Ini adalah tampilan menu, dan di sini kita bisa ngedit sebuah menu gitu ya. Jadi sebuah menu itu bisa ada berbagai macam menu ya. Ada menu 1, menu 2, menu 3, dan itu kontennya bisa beda-beda. Nah di sini kita akan bikin satu menu baru khusus untuk kebutuhan kita yang cuma ada 4 gitu ya. Jadi caranya pertama adalah create new menu. Nah ketika create new menu, di sini kita tinggal masukin halaman mana aja atau link ataupun yang lainnya yang kita ingin masukkan ke dalam menu kita. Pertama-tama kita masukin aja menu Tasya Beauty ya. Terus kita pilih yang ini, primary menu. Terus kita pilih aja dulu ini. Oke, terus kita create new menu. Oke, kita udah bikin namanya menu Tasya Beauty. Oke, sekarang kita perlu masukin halaman-halaman yang kita ingin masukkan gitu ya di sini. Yang pertama kali kita masukin dalam menu kita ini di Tasya Menu adalah blog tentang kami dan pesan produk. Nah, kenapa di sini nggak masukin home? Karena home itu nanti akan ada terpisah sendiri gitu ya, yang ada di logo. Jadi sementara kita add menu dulu. Nah, yang selanjutnya kita perlu lakukan adalah mengatur urutannya. Cara gampang, tinggal drag and drop aja. Yang paling atas itu nanti sebelah kiri, terus yang ini sebelah kanan kayak gitu. Terus sekarang kita save menu. Nah, menunya udah jadi, kita bisa langsung cek halaman website kita. Nah, sekarang menunya udah berubah gitu ya, sesuai yang kita butuhkan tentang kami, blog, pesan, produk, dan di sini ada logo untuk cart. Nanti kita take out aja.
Untuk bisa melakukan penyesuaian tampilan menu ini, kita perlu masuk ke dalam dashboard lagi, dan kemudian kita masuk ke bagian yang namanya Customize ini ya. Ini adalah tampilan ketika kita sudah klik tampilan Customize ya. Jadi kita mengkustomisasi tampilan dari Astra. Makanya di sini kan ada tulisan More options available in Astra Pro. Ketika kita pengen ganti tampilan di atas ini, yang perlu kita lakukan adalah kita pilih yang namanya Header Builder. Nah, di Header Builder ini, teman-teman bisa lihat kan ada primary menu, card, dan account. Karena kita pengen take out ini, karena kita nggak menggunakan sistemnya ya, kita klik aja di sini, card-nya di remove, terus juga account-nya kita remove. Karena kita nggak ada sistem login kayak gitu-gitu ya, biar lebih gampang. Sekarang sisanya tinggal menu aja. Selain itu, pada bagian sini kita juga bisa mengganti logo. Nah, ini kan tulisannya masih perlu kecantikan by Tasya. Kita bisa ganti logo, kita remove aja, biar tulisannya itu cuma side title aja. Ganti aja, biar gampang Tasya Beauty. Tapi teman-teman kalau pengen masukin logo, tinggal masukin di sini aja. Oke, selain logo, kita juga bisa ganti background dari belakangnya. Nah, jadi catatan, ketika teman-teman lihat kayak gini, ini kan transparan ya. Ini berarti transparan headernya itu lagi nyala. Untuk bikin menunya nggak transparan lagi, caranya kita tinggal klik desain di sini, terus kita ganti bagian background overlay. Ini kan transparan, kita bisa ganti merah, pink, kayak gitu. Sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kali ini kita buat dia tetap transparan aja ya, biar lebih bagus tampilannya kayak gini. Kalau dari menunya udah oke bagian atas, terus logonya lebih simpel karena cuma nama, sekarang hal yang terakhir perlu kita lakukan adalah ganti ini. Ketika kita ingin mengedit sebuah footer, kita balik lagi ke bagian customize awal, terus kita klik, kita pilih yang namanya ini, footer builder. Ketika kita masuk ke footer builder, di sini kita bisa milih nih, pengen masukin function atau widget apaan. Nah, di sini kita hapusin aja, nggak penting, karena takut kebanyakan juga. Di widget 1 nih, gua akan hapus aja. Terus di widget 4, di widget 3 juga gua akan hapus. Nah, di sini gua akan nambahin yang namanya menu, footer menu. Kalau sekarang footer menunya itu belum bisa kita pilih, jadi kita harus tentuin dulu. Kita setting ibaratnya footer menunya adalah kita pakai namanya menu Tasya Beauty. Jadi menu yang ada di atas itu akan muncul juga di bagian bawahnya atau di footernya. Nah, ini tampilannya kan masih aneh ya, kayak ke kanan kiri. Cocoknya ini atas bawah, kita klik di sini aja, terus kita pilih stack supaya dia di atas bawah gitu. Kayak gini, terus kita alignment. Terus yang terakhir mungkin kita ganti logo ya, karena kan kita nggak pakai logo ya istilahnya. Jadi kita hapus bisa. Ini widget 2-nya kita pilih. Nah, di sini kan tulisannya Simply Natural, kita ganti aja. Kita tulis aja Tasya Beauty. Nah, setelah kita edit udah berubah jadi Tasya Beauty. Kita udah punya bagian footer yang lebih sesuai aja. Kalau udah oke semuanya, kita tinggal klik publish di sini. Nanti kita akan lihat perubahan setelah kita publish. Oke, ini udah. Sekarang kita buka lagi Tasya Beauty. Oke, ini adalah tampilan terbaru kita. Di bagian menu, oke, udah ada judulnya Tasya Beauty. Terus ada halamannya gitu kan. Kita buka juga tentang kami, blog, pesan produk gitu ya. Terus di bagian bawah ini juga ada lagi gitu ya Tasya Beauty, terus ada menunya. Nah, kalau kita lihat di sini halamannya udah sesuai dengan yang kita mau ya. Oke, secara tampilan kita udah selesai ngedit halaman dari website kita. Tapi sebelumnya supaya kita lebih efektif lagi ketika ingin menawarkan sebuah produk, ada satu fitur ataupun plugin yang perlu teman-teman gunakan. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam dashboard lagi. Kita udah masuk lagi ke bagian sini, ke dashboard, terus kita masuk aja langsung ke plugin ya teman-teman, add new. Nah, di bagian sini kita search aja notification. Nah, terus teman-teman tinggal scroll aja ke bawah, cari yang namanya, ini ada banyak pilihannya, gue pakai yang ini aja, floating notification bar, sticky, menu, bla bla bla. Terus kalau udah oke, kita klik activate. Nah, ini tampilan awalnya, nanti kita skip aja. Fungsinya apa sih plugin ini? Gampangnya gini, kalau teman-teman nge-scroll gitu ya pada suatu website terus selalu diikutin kayak notification atau kayak menu, nah itu yang akan kita pasang di website kita. Contohnya kayak di sini. Nah, di sini kita tinggal adjust aja kontennya gitu ya teman-teman, dari warnanya. Oke, terus nah teman-teman kita tinggal ganti aja kontennya, misalkan ini. Dapatkan skincare satu paket hanya Rp99.000. Misalkan kayak gitu ya teman-teman. Terus ukuran kita adjust aja jadi mungkin 12. Secara kopinya udah ada ya bagian sini. Kita bold aja di 99.000.
Terus guide-nya kita ganti pesan sekarang. Ketika udah selesai, kita klik save. Di sini kita akan lihat gimana sih tampilannya kalau di website kita. Nah, ini udah jadi ya kan teman-teman, langsung dapatkan skincare satu paket hanya 99.000. Nah, itu. Kita udah bisa bikin notification ini sticky menu gitu. Dan sebenarnya ada satu yang kurang, yaitu target atau destination ketika kliknya itu kan kalau di sini settingannya masih close the welcome the bar. Kalau sekarang redirect visit to another URL. Nah, URL-nya itu kita pakai yang ini dong, tentu aja di pesan produk. Oke. Kita kopas di sini, terus kita masukin URL-nya. Setelah itu save lagi. Oke, ini ketika kita udah edit, kita coba klik pesan sekarang. Nah, langsung masuk ke halaman ini. Sip, sekarang kita udah ngerti gimana caranya memasukin tombol notification gitu ya, atau sticky menu kayak di atas tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih satu fitur lagi yang perlu kita butuhkan gitu ya sebelum kita melaunch atau meluncurkan website kita? Jawabannya ada banget. Dan fitur tersebut tentu aja adalah WhatsApp. Jadi selanjutnya, untuk yang bagian terakhir, kita akan menggunakan plugin supaya ketika orang lihat website kita, mereka bisa langsung hubungi kita via WhatsApp. Kita langsung masuk ke dalam dashboard. Oke, kita udah masuk ke dalam dashboard lagi, terus kita masuk ke dalam namanya plugin lagi, terus add new seperti biasa. Dan seperti biasa lagi, kita search lagi namanya WhatsApp. Terus ada banyak pilihan ya, teman-teman. Terserah pengen pakai yang mana, tapi kalau gua familiar sih bisa klik to chat. Kalau udah ke-install, kita activate kayak biasa. Terus selanjutnya kita scroll ke bawah ini ya, list plugin kita. Kita pilih namanya tadi adalah social chat, terus kita klik setting. Nah, sebelum kita utak-atik bagian sini ya, bagian social chatnya di settingnya, kita buka dulu website kita supaya bisa lihat dasarnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau lihat di sini kan teman-teman lihat ya, ada tulisan gini, how I can help you, terus ada logo WhatsApp. Nah, ini akan kita ubah supaya lebih sesuai konteks aja, karena ini adalah usaha di Indonesia. Oke, ini ada settingannya, ada button, terus ada bubble. Kita ikutin aja yang dari mereka, atau penting juga. Terus di sini kita ganti ya. Pertama nomor teleponnya, misalkan nomor telepon gue 0878 727551. Terus message-nya kita bisa ganti, misalkan kayak gitu. Terus yang terakhir adalah yang how can I help you-nya ganti ada pertanyaan. Gitu aja ya. Oke. Terus kita save. Nah, terus kita refresh lagi ke website kita. Oke, sekarang kita masuk ke website kita, dan kalau teman-teman di sini websitenya belum ke-update gitu ya, teman-teman bisa masuk ke incognito, terus untuk ngecek gitu ya. Kita lihat di sini udah berubah jadi ada pertanyaan, kita klik aja langsung, dia akan buka ke WhatsApp. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Jadi ketika user atau pengguna teman-teman datang ke website kalian, klik WhatsApp, akan seperti ini munculnya. Halo, saya tertarik, sesuai dengan template yang tadi kita masukin ya. Saya tertarik, misalnya pertanyaannya yaitu, berapa sih harga untuk 5 paket gitu misalkan ya. Dengan fitur ini tentu aja akan memudahkan pengguna ketika mereka ingin menghubungi teman-teman, itu bisa langsung lewat WhatsApp gitu. Yang mayoritas pengguna internet di Indonesia punya WhatsApp. Jadi lebih gampang untuk berkomunikasi terkait dengan pertanyaan spesifik gitu. Oke teman-teman, selamat. Teman-teman sekarang udah bisa bikin website dari nol tanpa coding sama sekali dengan WordPress. Mungkin 1 jam lalu kalian bahkan nggak ngerti apa itu WordPress, tapi sekarang setelah menonton video sampai sini nih, sampai akhir, teman-teman udah ngerti dan bahkan bisa buat sebuah website untuk menjual sebuah produk. Entah itu produk skincare ataupun berbagai jenis produk lainnya. Nah, teman-teman mungkin di sini bikin websitenya sambil nonton video ini, tapi buat teman-teman yang masih belum punya hosting dan domain, teman-teman bisa gunakan, sekali lagi gue bilang, link di bawah untuk dapatkan diskon besar-besaran dari Niaga Hoster. Itu aja dari gue, bye-bye.